Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini tidak akan membicarakan film baru, tapi film lama banget sebenarnya ini film, cuman baru dirilis ulang di bioskop. Dalam rangka memperingati 20 tahun filmnya. Ini adalah sebuah film anime ya, jelas. Dari baju gua ada huruf Jepangnya nih, menandakan yang mau gua bahas adalah film Jepang, anime lebih tepatnya. Anime yang populer banget, saking populernya dia udah diadaptasi ke berbagai macam medium, dari novel, ada manga juga, sampai ada film live actionnya ya yang juga bakal rilis tahun ini, tepatnya tanggal 30 Januari besok masuk Indonesia, yaitu ada 5 cm per second bikinannya Makoto Shinkai yang dulu rilis aslinya tahun 2007, jauh sebelum Makoto Shinkai itu bikin Your Name. Dan BTW ini nggak ada di OTT apapun, setahu gue ya, nggak tahu kalau ada OTT khusus anime atau film Jepang yang gue nggak tahu, tapi OTT mainstream kayak Netflix dan lain sebagainya ini nggak ada. Jadi inilah kesempatan kalian buat nonton 5 cm per second, atau mungkin yang udah nonton pengen ngerasain theatrical experience-nya, silakan ditonton karena ini nggak cuma tayang sehari 2 hari, tapi emang beneran dirilis secara reguler, walaupun mungkin layarnya nggak banyak-banyak amat ya, tapi silakan dicek di kotak kalian karena ini adalah theatrical experience yang wow. Makoto Shinkai karya-karyanya harus ditonton di layar lebar. Dan BTW kalau ngomongin judulnya 5 cm per second, itu asalnya buat yang mungkin belum tahu itu adalah dari kecepatan bunga sakura jatuh dari atas sampai ke bawah. Gue sih nggak pernah ngitung ya, itu konon kecepatannya adalah 5 cm per detik. Yang sama Makoto Shinkai judul itu dipakai untuk menggambarkan gimana kehidupan manusia itu emang bergerak dengan sangat lambat. 5 cm per second kan lambat banget ya, kayak lu kalau misalkan jalan tuh dengan kecepatan 5 cm per detik tuh kayak slot pelan banget, slow motion. Nah dari judul itu Makoto Shinkai pengen menggambarkan gimana hidup manusia itu jalannya sangat lambat, apalagi kalau misalkan kita lagi sedih. Dan judul itu juga dipakai buat ngegambarin soal hubungan manusia. Ya kayak bunga sakura sih. Bunga sakura kan awalnya tuh tumbuh bersama dengan pohonnya ya, terus kemudian mekar indah bareng, sama manusia juga bisa tumbuh bersama manusia lain, terus kemudian menjalani kebahagiaan bersama, mekar bareng, tapi kemudian pelan-pelan sama kayak bunga sakura yang jatuh dari pohon, manusia juga pelan-pelan itu terpisah satu sama lain. Walaupun tumbuh bareng, mekar bareng, happy bareng, ujung-ujungnya akan berpisah. Dan di sini ceritanya dibagi jadi 3 babak ya, atau nyebutnya 3 episode sih. Ini kayak kompilasi anime pendek sebenarnya, tapi bukan anime yang beda-beda ceritanya. Dia tuh pakai format yang disebut triptych. Triptych itu adalah gini, 3 gambar berbeda yang bisa lu nikmatin satu persatu berdiri sendiri, tapi kalau misalkan dijembrengin ngasih satu cerita, satu gambar yang besar, yang saling nyambung, yang saling melengkapi, itu istilahnya triptych. Ada 3 episode. Episode pertama judulnya adalah Cherry Blossom, yang intinya menceritakan soal 2 karakter utamanya yang namanya itu Takaki dan Akari, yang mereka ini ya bersahabat tapi sebenarnya mungkin agak-agak TTM-an ya. Mereka bersahabat dari SD, sama-sama murid pindahan, tapi kemudian akhirnya terpisah soalnya SMP-nya tuh nggak bareng. Dan di episode 1 ini mereka berdua berusaha untuk get in touch lagi lah, intinya janjian ketemu di sebuah stasiun di tengah badai salju. Nggak cuman itu sebenarnya, tapi poin utamanya episode 1-nya ngomongin hal tadi. Dan biar nggak spoiler, gue nggak akan ngebahas lebih jauh soal episode 2 dan 3-nya itu ngomongin apa ya, karena mungkin yang nonton video ini banyak juga yang belum nonton 5 cm. Tapi intinya di episode 2 yang judulnya Cosmonaut dan episode 3 yang judulnya sama kayak filmnya 5 cm per second, kita tuh dikasih lihat lah soal hidup mereka berdua, terus hubungan mereka yang seiring waktu itu terus bergerak dari zaman SMP, SMA sampai kemudian dewasa. Dan bergerak di sini yang gue maksud adalah drifted apart, bergerak terpisah satu sama lain ya, kayak yang udah gue bahas tadi ya, arti judulnya tentang 2 orang yang awalnya itu bareng tapi kemudian terpisah. Ya ini intinya film soal cinta yang gak tercapai lah, film untuk para sad boy ya kayak ya. Meninggalkan aku tanpa alasan. Gue akuin butuh waktu buat terbiasa sama cara berceritanya Makoto Shinkai di sini, karena dia liar banget di awal gerakannya. Gambar-gambarnya tuh pindah terus ada voice over yang juga nggak linear gerakannya. Butuh waktu lah buat terbiasa untuk bisa ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih, karakternya voice over soal apa, itu butuh waktu untuk lu terbiasa sama cara bercerita itu. Bukan karena berantakan ya, emang itu adalah bentuk penceritaan yang disengaja sama Makoto Shinkai. Dia pengen bikin narasinya itu bergerak kayak memori. Gimana memori, which is soal masa lalu ya, dan kehidupan masa sekarang itu kan kadang saling bersinggungan tuh. Kita lagi ngapain terus kemudian teringat random sesuatu yang udah lewat. Narasinya itu mainnya kayak gitu, kayak memori dan kayak puisi sebenarnya ya. Gue ngerasa 5 cm per second ini lebih mirip kayak puisi yang divisualisasikan, bukan cuma
cuman karena gambarnya itu indah, puitis, tapi juga karena narasinya itu nggak linear. Puisi kan bebas banget tuh, bergerak semaunya in a good way ya, karena nggak ada pakem-pakem harus gerak dari A ke B. Nah ini sama lah kayak puisi kurang lebih. Tapi kita ngomongin animasinya dulu sebelum lebih lanjut ngebahas cerita dan metafor-metafor yang dipakai Makoto Shinkai di sini ya. Animasinya, detailnya tuh gila sih. Environmentnya, rumah-rumah, alamnya, even hal-hal kecil kayak kotak minuman tuh semua detail. Which is itu nggak mengejutkan ya, karena emang prosesnya gila-gilaan. BTW ini habis filmnya kelar di bioskop itu lu jangan langsung balik ya. Ada nanti warningnya, setelah nonton filmnya kelar jangan langsung pulang. Ada special footage gitu. Special footage yang dimaksud itu adalah dokumenter pendek soal ya gimana Makoto Shinkai sama timnya dulu pada saat bikin film ini itu bernostalgia lah, cerita dulu tuh proses pembuatan film ini seperti A, B, C, D. Itu lu tonton, lu bakal dapat banyak insight soal filmnya, termasuk gimana Makoto Shinkai and his team itu ngefoto semua hal yang bakal mereka animasi di film ini. Semua, setiap shot yang udah digambar di storyboard itu difoto, tempatnya, barang-barangnya tuh difoto semua. Makanya animasinya bisa detail kayak gitu, gue nggak kaget. Dan soal visual ini sebenarnya masih sama ya kayak film-filmnya Makoto Shinkai yang sekarang tuh, Weathering with You, Your Name, Suzume. Dia tuh selalu punya satu motif visual. Motif visualnya Makoto Shinkai adalah soal alam. Dia suka banget munculin hubungan koneksi antara alam dan manusia. Makoto Shinkai kan selalu gitu ya. Dia itu memandang manusia itu nggak berdiri sendiri. Manusia dan semesta di sekitarnya itu saling berhubungan. Dan itu nggak dia gambarin secara gamblang ya. Nggak segamblang trilogi itu Your Name, Weathering with You, Suzume. Kalau itu kan jelas lu akan ngelihat konfliknya, ceritanya itu emang ngomongin tentang alam. Nah kalau di 5 cm ini lebih tersirat sih hubungan antara manusia dan alam itu. Kayak misalkan gini, contoh yang gue paling suka ya. Beberapa kali dia itu nampilin karakternya ngobrol berdua, tapi kalau biasanya ngobrol kan lebih banyak itu ya, medium shot atau bahkan close up, ngasih lihat ekspresi karakternya pada saat ngobrol, reaksi lawan bicaranya gimana. Nah di sini Makoto Shinkai itu sering nampilin obrolan, tapi obrolan itu di shoot dari jauh. Misalkan ada dua karakternya itu ngobrol di tengah padang rumput dan dia nge-shoot obrolan itu udah di belakang jauh, karakternya tuh kelihatan kecil banget, yang lebih gede adalah alamnya. Makoto Shinkai pengen ngegambarin gimana momen-momen yang dilewatin sama manusia, yang dilewatin sama karakternya itu ngeblend sama universe, ngeblend sama semesta di sekitarnya, dan akhirnya bisa munculin emosi dari hal-hal kecil yang ya kayak remeh di kehidupan sehari-hari lah. Misalkan lu tuh lagi merasa sendu gitu, terus lu duduk sambil ngeliatin langit senja, itu lu akan terasa tambah sendu. Dan kalau ngomongin senja di sini, senjanya cakep banget ya, seperti biasa senja khas Makoto Shinkai dengan campuran warna apa gitu ya, biru, ungu, oranye dan lain-lain. Gue nggak ngelis secara detail, itu cakep banget senjanya Makoto Shinkai itu, luar biasa lah. Tapi intinya soal itu, soal gimana momen yang dilewati karakternya itu punya koneksi dengan alam sekitarnya. Ya kayak lu ngobrol berdua gitu misalkan ya sama cewek lu, sama cowok lu, tapi lu ngobrolnya di siang matahari terik jam 2 kan emosinya nggak kerasa ya. Sendunya itu nggak kerasa, romantisnya nggak kerasa. Tapi lain cerita kalau lu ngobrol di bawah langit senja, di bawah bintang-bintang malam, nah itu kerasa tuh romantisnya. Nah koneksi kayak gitu yang gue maksud. Dan kalau ngomongin cerita ya, hal yang buat gue paling indah yang dilakuin sama Makoto Shinkai di sini adalah di saat dia pakai roket tuh, pesawat luar angkasa yang terbang melintasi langit, itu dia jadiin metafora soal kehidupan dan hati manusia. Jadi ada nanti roket di episode keduanya ya, Cosmonaut itu terbang ke planet mana gitu gue nggak tahu. And then 1 dekade kemudian di episode yang ketiga itu diceritain roketnya akhirnya udah sampai di destinasinya, sekitar 10 tahunan lah. Roket itu udah sampai, udah ngelewatin perjalanan panjang 10 tahun, entah berapa juta kilometer ya. Tapi di episode ketiga itu si karakter utamanya, protagonisnya si cowok itu masih juga belum sampai di tujuan dia. Dia masih belum nemu kebahagiaan, dia masih belum mendapatkan cintanya. Ya kayak arti judulnya tadi lah, hidup manusia itu berjalan sangat lambat. Even dibandingin sama roket yang harus ngelewatin perjalanan 10 tahun, berjuta-juta kilometer, hidup manusia itu bisa kerasa lebih lambat progresnya daripada itu. Ya mungkin Makoto Shinkai di sini pengen ngomong ya, kalau walaupun misalkan lu lihat dengan mata semesta jagat raya luar angkasa itu kan kelihatan luas banget ya, sangat-sangat luas. Tapi mungkin aja semesta di hati
hati manusia itu yang nggak kasat mata ya, itu jauh lebih luas, jauh lebih misterius. Makanya hidup tuh kadang kerasa lama banget, moving so slow, apalagi di saat orangnya tuh lagi sedih ya. Ini emang film yang sedih sih, film yang gloomy banget, apalagi protagonisnya kayak hampir nggak pernah senyum ya, sedih banget. But that's life, itulah kehidupan. Kehidupan itu ada pertemuan, ada perpisahan, ada kebahagiaan, tapi juga ada kesedihan. Semuanya tuh berjalan beriringan. Sama kayak yang sempat dibilang sama si cewek, si Akari pada saat akhirnya ketemu lagi sama si Takaki ya. Mereka kan janji ketemu di bawah pohon sakura tuh. Janji ngeliat bunga yang jatuh ke bawah. Cuman masalahnya mereka ketemu pada saat lagi badai salju. Nggak ada bunga jatuh ke bawah, yang ada hanya salju yang jatuh ke tanah. Tapi si cewek tuh ngomong, sama aja kan ya, kayak bunga sakura, anggaplah sama lah ya, salju yang jatuh sama bunga yang jatuh ya kan. Ya itu tadi, sakura tuh kayak kebahagiaan, salju tuh kayak kesedihan. Kelihatan beda jauh tapi sebenarnya sama, beriringan. Dan gue suka banget sama third act-nya yang di episode ketiga itu, wih sangat-sangat menggugah ya, dengan lagunya, terus dengan editingnya Makoto Shinkai yang sangat-sangat dinamis tuh, menggugah banget. Dan poinnya juga menyentuh apa yang sudah berlalu, ya udah berlalu. Jangan lu kebanyakan nengok ke belakang, jangan lu mengejar hari kemarin terus-terusan. Hidup lu nggak maju-maju, udah jalan ke depan. Dengarkan itu para sad boy. Jangan lu terlalu betah sama kesedihan, sama patah hati, udah jalan ke depan. Hidup lu akan kerasa lebih lama daripada perjalanan roket keluar angkasa kalau misalkan lu terlalu banyak nengok ke belakang. Oke, kalau skor buat 5 cm per second gue kasih 8,5 dari 10. Ini mantap, jadi silakan ditonton dan bagiin juga review kalian soal 5 cm per second di kolom komentar. Di skor film kayaknya belum ada ya, jadi tulisin di kolom komentar silakan. Atau mungkin lu mau curhat soal kehidupan percintaan lu yang mirip sama film ini, atau pengalaman lu dulu nonton film ini ada yang spesial, maybe silakan tulis di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa, makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie, La Familia, thank you so much. Tier Sobat walaupun gak ada di sini juga, terima kasih. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review berikutnya.